Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lulu Jurnal Channel. Pada video kali ini, saya akan kembali membacakan sepotong cerita. Nah, untuk sepotong cerita kali ini, saya akan mengambil salah satu cerita dari buku Keluarga Punya Cerita. Cerita yang akan saya bacakan yaitu Pengantar Takdir yang ditulis oleh Lulu NJ. Segera aku naik ketika bus yang kutunggu telah datang. Tapi ternyata tak ada tempat duduk yang kosong di sana. Terdengar seorang laki-laki sedang melantunkan ayat suci dengan suara yang sangat merdu. Hatiku berdesir aneh. Seketika pikiranku menerawang. Bagaimana bila dia menjadi imamku? Tiba-tiba laki-laki di sebelahku berdiri dan mempersilahkan untuk duduk. Ia menatap ke arahku tapi tak melihat mataku. Silahkan duduk, Mbak. Sebentar lagi saya akan turun, ucap beliau sambil berjalan menuju belakang. Segera aku tempati tempat duduk itu bersama seorang nenek di sana. Permisi, Nek. Saya ikut duduk di sini. Beliau pun menoleh lalu tersenyum ramah. Beliau menceritakan kebaikan pemuda tadi kepadaku. Hafiz namanya. Katanya dia adalah pemuda yang soleh dan sangat memuliakan perempuan. Mendengar ceritanya saja, aku sudah merasa kagum, apalagi saat tadi mendengar ayat suci yang dia lantunkan. Ternyata pemuda tadi memberikan tempat duduknya, padahal tujuannya lebih jauh dariku. Rasanya kaget mendengar hal itu. Aku merasa malu tapi juga tersanjung. Sepanjang perjalanan, pikiranku berkelana. Entahlah kenapa hatiku seperti ditaburi banyak bunga. Baru kali ini aku merasakan perasaan aneh seperti ini. 5 bulan telah berlalu setelah pertemuan waktu itu dengan pemuda dalam bus. Hatiku selalu berharap untuk dipertemukan lagi dengannya. Ketika sampai di rumah, tanpa ragu aku langsung mengucap salam sebelum masuk. Hingga semua orang menoleh ke arahku. Ternyata sedang ada tamu di dalam. Benarkah itu dia? Batinku. Sebelum pergi ke kamar, kuhampiri ayah yang memanggilku untuk bersalaman dengan tamu tersebut. Setelah itu, mereka sibuk menceritakan kisah mereka selama tak bertemu dan juga bernostalgia tentang masa lalu. Hingga terdengar sebuah suara lain dari luar yang mengucapkan salam. Entah siapa lagi, tapi dia langsung masuk menghampiri kami semua. Maaf semuanya, saya terlambat. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Begitu ucapnya. Tidak apa-apa Hamish, acaranya belum dimulai kok, timpal ayah. Ternyata tamu ayah itu berniat melamarku untuk anak sulungnya. Tapi bukan ini mauku. Namun, sepertinya aku tak bisa menolak karena terlihat banyak harapan dari orang tua kedua belah pihak. Saat kulihat pada dua pemuda di hadapanku, ekspresi mereka tak terbaca sama sekali. Acara pun dilanjutkan dengan makan malam bersama. Kami semua menikmati makanan dengan hikmat. Terasa sekali kehangatan di antara kami, apalagi setelah aku memutuskan menerima lamaran itu. Kuharap ini memang keputusan terbaik. Kuserahkan semuanya pada Sang Kholik. Sebelum keluarga Om Haris pulang, aku dan Mas Hafiz berpapasan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, Mbak. Kita pernah bertemu di bus waktu itu, ucapnya dengan raut kecewa. Seminggu sebelum pernikahan, Mas Hamis mengajak kedua keluarga untuk berkumpul. Semua telah hadir tak terkecuali Mas Hafiz. Supaya suasana lebih santai, kami pun makan malam terlebih dahulu.
Perasaanku saat ini kembali ragu. Takut ada hal buruk yang akan disampaikan. Bismillah, langsung saja. Maksud saya mengumpulkan dua keluarga di sini tak lain ada hal penting yang ingin saya sampaikan, ucap Mas Hamis. Saya ingin membatalkan pernikahan ini. Katanya mantap, membuat semua pasang mata menatap tajam ke arahnya. Kemarahan dari kedua pasang orang tua tak dapat terbendung, hingga Om Haris hampir memukul anaknya jika tak ditahan oleh Mas Hafid. Tante Hana syok dan segera membawa suaminya duduk kembali. Ada apa, Kak? Tanya Mas Hafid pertama kali. Bahkan aku sudah mencoba ikhlas dengan semua ini, lanjutnya. Semua mata menatap ke arah Mas Hafid, seolah-olah bertanya ada apa sebenarnya. Mereka diam dan saling pandang satu sama lain. Hingga Mas Hamis kembali mengambil alih pembicaraan. Langkah saya mungkin memang salah, tapi setelah banyak pertimbangan dan sholat istikharah, saya yakin dengan keputusan saya. Bahkan saya sudah berdiskusi dengan Hafiz, tapi memang belum bicara dengan Abi dan Umi, ucap Mas Hamis. Sebelumnya saya minta maaf kepada semuanya. Awalnya ayah dan bunda menganggap Mas Hamis ingin mempermainkan hatiku dan pernikahan ini. Tapi setelah menceritakan duduk permasalahan dan keresahan hati yang sedang ia hadapi, semuanya bisa mengerti. Mas Hamis ingin mengejar cita-citanya lebih dulu di Turki. Namun ada satu hal yang tak pernah kusangka. Sepertinya Risa dan Hafid pernah melangitkan doa yang sama, maka saya berniat untuk membatalkan pernikahan ini dan melamar Risa untuk Hafid, ucap Mas Hamis berikutnya. Semuanya beralih menatapku dan Mas Hafid. Sungguh, setelah ayah meresmikan perjodohan ini, aku tak pernah lagi berpikir akan berpasangan dengannya. Sebenarnya ada apa ini? Siapa yang akan menjelaskan? Tanya ayah. Mas Hafiz buka suara dan menjelaskan semua yang terjadi berawal dari kejadian di bus. Hal yang tak pernah kusangka adalah harapanku dan dia sama. Ternyata perasaanku berbalas. Apakah Risa bersedia untuk menemaniku sampai surga? Tanya Mas Hafiz padaku. Perasaanku sudah tak karuan, terharu dan bahagia dengan semua ini. Jalan yang Allah berikan tak pernah kusangka sebelumnya. Mas Hamis yang begitu tulus dan Mas Hafiz seseorang yang kusebut dalam doa ternyata memiliki hati yang lapang. Tak ada yang tak mungkin jika melibatkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan jalani hidup ini dengan sebaik mungkin. Karena segala hal yang sudah menjadi hak milik kita akan menemukan jalan supaya kembali kepada kita. Nah, itu adalah sepotong cerita yang saya baca minggu ini, pengantar takdir. Jika memang dia sudah ditakdirkan untukku, maka tidak akan ada yang tertukar, akan ada yang bisa menolak. Semuanya akan kembali sesuai dengan jalannya. Kalau kamu punya sepotong cerita yang ingin dibacakan, kamu bisa share di kolom komentar ya, atau kamu bisa DM salah satu sosial mediaku yang ada di deskripsi. Tinggalkan jejaknya, like, komen, share, dan juga subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.